kira-kira apa sih desain heuristik di balik video tersebut gitu ya. Jadi dari video tersebut nanti kita diskusikan kira-kira mathematical phenomenology-nya apa ya, didactical phenomenology-nya apa ya, historical phenomenology-nya apa ya gitu. Dan terus kemudian kita eksplorasi lebih jauh, kenapa sih gurunya memilih konteks itu gitu ya. Jadi tolong ditonton videonya baik-baik. Ini tentang pembelajaran pecahan di SD atau SMP gitu ya di Amerika. Tolong perhatikan konteks yang dipakai oleh gurunya apa. Dan terus kemudian nanti kita akan diskusi kenapa sih kira-kira konteks itu yang dipilih. Terus kemudian konteks itu mengarahkan siswa untuk melakukan permodelan seperti apa. Ya, apa model yang nantinya dipakai oleh siswa dengan konteks itu gitu. Ya, dan terus kemudian konsep matematika yang ingin dibangun dalam pembelajaran itu apa sih gitu ya. Tolong perhatikan baik-baik, kita tonton ya videonya ya, sebentar ya. Iya, Bu. Udah tampak layar saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini videonya. Suara videonya terdengar tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Coba ulang ya. Terdengar? Tidak, Bu. Tidak ada suara. Tidak ya? Oke, sorry sebentar. Kalau gitu saya gimana ya nyeting soundnya? Setting. Oke, saya leave dulu ya, nanti saya masuk lagi. Coba ya. Iya, Bu. Harusnya udah bisa ya ininya. Mungkin volumenya saya perbesar ya. Coba sebentar. Mana tuh tadi?
Terdengar tidak? Di saya tidak. Kedengeran ya? Aduh, gimana ya? Gimana caranya ya? Saya maaf nih, saya kurang. Oke, jadi saya ceritakan aja ya. Jadi gurunya ini sedang menyampaikan, jadi ini anak-anak di Brooklyn ya, di New York, Amerika gitu. Gurunya bilang, saya kan tinggalnya di satu daerah gitu ya, di Brooklyn gitu ya, misalkan apa gitu namanya. Terus di situ kan banyak taman ya, banyak taman, tempat bermain gitu. Oke, jadi kemudian dia cerita di New York itu ada 2 neighborhood ya, ada 2 apa ya, ibaratnya kelurahan kali ya kalau di sini. Dua neighborhood ini mau membangun taman gitu, sama-sama ingin bangun taman. Yang satu namanya Carroll Garden. Jadi neighborhood yang pertama namanya Carroll Garden. Di situ ada 100 luas tanahnya 100 ya. 100 yards. Dia satuannya yards kalau di sana. Nah, kemudian dia menggunakan gambar persegi panjang tersebut untuk merepresentasikan tanah yang akan dijadikan taman bermain itu. Nah, di situ lebarnya dia tulis 50, panjangnya dia tulis 100 ya. Nah, 50 itu ada 5 unit ya, 5 kotak-kotak gitu, 5 kolom. Merepresentasikan 50 yards dan panjangnya 100 yards gitu. Nah, terus kemudian di neighborhood yang satu lagi akan dibangun ukurannya sama, maksudnya 50 kali 100 juga. Taman yang di Carroll Garden, taman yang pertama itu 3/4-nya akan dijadikan playground, ya. Jadi kemudian ditulis sama gurunya 3/4, 3/4 of a lot untuk playground ya. Lot itu tanahnya ya. Jadi 3/4-nya akan dijadikan playground.
Kemudian 2/5 dari playground itu akan dijadikan blacktop. Blacktop itu yang apa? Kayak dilapisi semen beton gitu ya, tempat anak-anak bisa bermain basket gitu ya, bisa bermain bola apa yang butuh permukaan yang keras ya, kayak basket atau dia main apa sepatu roda dan lain sebagainya kayak gitu ya, blacktop. Yang ini untuk neighborhood yang kedua, namanya Flatbush ya. Flatbush sama luas tanahnya 50 kali 100 juga. Tapi mereka punya rancangan yang berbeda. Nah, kalau di Flatbush, 2/5 dari tanah itu akan dijadikan playground, 3/4 dari playground akan dijadikan blacktop. Pertanyaannya, di taman mana yang blacktopnya lebih luas? Yang kita bisa lebih lebih luas untuk bermain basket, bermain lain-lain gitu. Nah, jadi tugas siswanya adalah menentukan di mana di Carroll Garden atau di Flatbush yang blacktopnya lebih luas gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, yuk kita diskusikan ya. Sorry ya, suaranya tidak terdengar. Saya kurang paham gimana caranya. Oke, itu tadi ya. Jadi itu tentang pecahan ya, gitu. Kira-kira mau mengajarkan apa sih supaya anak bisa apa nih di akhir pembelajaran ini? Membandingkan pecahan yang mana yang paling besar gitu ya. Membandingkan pecahan. Oke. Coba deh, kalian coba dulu ya. Kalian coba dulu kerjakan tadi permasalahannya itu. Kalian cobain dulu, rasakan bagaimana menjadi siswanya mengerjakan itu. Jadi tadi itu ada 2 taman ya. Oke, ada 2 taman. 50, 100 ya. 50 kali 100. Sebentar.
Jadi berapa 3/4 ya? 3/4 dari lot akan dibangun menjadi down ya. Nah, of playground menjadi blacktop. Oke, ini permasalahannya. Sekarang coba kalian coba dulu ya, 10 menit lah. Silakan dikerjakan. Nanti kita diskusikan. Oke. Baik, Bu.
Gimana? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Oke, gimana Laili? Coba diceritakan apa yang kamu kerjakan. Kalau saya kan itu ada 2 taman. Terus taman satunya kan 3/4 dari lahannya itu jadi playground. Terus Kamu bisa 2/5-nya. coret-coret di sini loh. Kamu bisa coret-coret di whiteboard-nya loh. Kalau Kalau gini, Bu, kamu boleh. kayak gini. Oh ya, oke. Ini jadi saya Coba. cari luasnya dulu 5.000. Terus baru ini yang taman pertama playground-nya 3.750. Setelah itu blacktop-nya jadi 1.500 untuk yang taman pertama. Terus yang taman keduanya playground-nya 2.000, blacktop-nya 1.500. Jadi sama, Bu. Gini Oke. bukan ya? Jadi belajar apa di situ? Belajar dengan tata cara yang berbeda, tapi luasnya sama, itu blacktop-nya hasilnya akan sama, Bu. Ya, jadi kan apa? Matematikanya apa di situ? Perbandingan pecahan mungkin, Bu. Perbandingan pecahan? Tapi ini Pecahan senilai, pecahannya Bu. hanya, oh ya, itu berarti pecahan senilai. Pecahan senilai? Ntar dulu. Ini kan ini pecahannya sebenarnya sama aja, tapi hanya dirubah posisinya aja ya. Oke, jadi gimana? Iya, Ada yang mungkin lain? Ada pecahan yang pakai senilai. cara berbeda? Ada yang pakai cara berbeda? Oke. Dari soal ini, anak-anak melakukan apa sih gitu ya di kelas itu tadi ya. Nah, sayangnya saya nggak bisa tampilkan ya. Jadi di kelas itu tadi yang dilakukan siswa-siswa adalah jadi dia membuat kotak-kotak gitu ya. Kan dibagi 5 ya. Gitu. Garis saya ya. Ini ada. Nggak ada, saya nggak bisa bikin grid ya di sini ya. Oke. Sebentar ya, coba saya cari apa namanya hasil pekerjaannya. Sebentar ya. Ternyata nggak ada filenya. But anyway, oke. Jadi yang dilakukan adalah
dia membuat model arrays ya. Arrays itu apa sih? Kotak-kotak ya untuk pecahan. Jadi yang dilakukan ini kan 50. Berarti dibikin 5 kolom. 1, 2, 3. Oke. Sederhananya gini ya. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu lagi. Sorry ya, ini anggaplah dia apa namanya sama besar ya kotak-kotaknya. Oke. Nah, dia bikin kayak gini, kemudian bagaimana menentukan 3/4 dari playground? 3/4 dari playground dia lakukan mengarsir 3/4. 3/4 dari semuanya gitu. Gimana tuh cara membagi 3/4? Ada yang bisa bantu? Mana yang diarsir kalau 3/4? Ibu maaf mau tanya sebelumnya. Ini kan dia bilang 3/4 dari bikin kotak-kotaknya itu besarannya harus sama dan harus banyak atau sejumlah ini aja Bu, misal nih kayak gini 3/4 dibikin ke sampingnya ini kan Ibu bikin ada tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5 kolom, ada 5 ke sampingnya. Atau harus kayak gitu atau dia yang penting kotak-kotaknya ini sama gitu. Kalau tadi saya nyoba bikin garis-garis ini, tapi garisnya cuma 4 doang. Jadi kan di sini dia bilang 3/4. Jadi saya bikinnya ada 4 bagian doang. Kalau Ibu kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya ke sampingnya gitu. Ya boleh, caramu boleh gitu.
Nggak apa-apa kalau kamu mau bikinnya kayak gitu. Oke, kita bikin 3/4, berarti dibagi 4 ya? Iya, jadi Yang garisnya cuma ada 3, jadi ada 4 bagian. Yang panjang atau yang lebar yang dibagi 4? Kalau saya bikinnya yang panjang ya, jadi maaf ya Bu, kalau ini berarti jadinya di garis doang gini, gitu doang. Karena dia ada 5 bagian. Ini apa sih yang ini? Coba kamu buat. Tapi ini kalau pakai ini garisnya nggak lurus ya Bu, mohon maaf. Pakai garis. Garisnya di mana? Kamu klik shape yang di itu. Ini saya mau ngapus ini nggak bisa ya. Nah iya pakai itu. Bisa digeser lagi ya. Nah, terus habis itu dari segini kan dia dipakainya itu 2/5-nya ya Bu ya. Berarti kalau 2/5 itu dia kemungkinan yang diarsir, ini kan udah ada 5 bagian nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 2/5 berarti dia yang diambil yang segininya doang nih. Yang kotak yang ini. Nah, terus habis dia dari segini yang arsiran kuning ini dia dibagi 3/4. Nah, ini kita bagi jadi 4. Dibagi lagi jadi 4. Tuh kalau saya tadi gitu, Bu. Oke, boleh kayak gitu. Jadi nanti coba silakan terusin dulu. Nah, ini kan udah ada 4 bagian nih ya, Bu. Kan ini saya tebelin deh. Ini udah ada 4 bagian. Nah, dari 4 bagian ini yang diambil cuma 3/4-nya, berarti yang diarsir nanti yang ini doang. Nih. Yang warna merah ini. Jadi yang diambil yang segini doang. Oke. Thank you. Ya. Juga sama kayak caranya. Kalau yang taman satunya lagi? Sama kayak gitu Bu caranya, tapi ini kalau saya boleh, tapi gambarnya juga nggak begitu bagus sih Bu, karena garisnya nggak pakai inian. Mungkin kalau dibikin pakai table lebih kelihatan kali ya Bu. Soalnya kalau di areanya yang taman satunya lagi gimana? Sama caranya kayak gitu juga, cuman kalau yang taman yang satu lagi itu kan dia 3/4 ya, berarti dia dibikin ke sampingnya sini 4 bagian. 4 bagian kan, kalau tadi kan ini di sini 5 ya. Kalau di sini dia bikin ke sampingnya 4, terus habis itu dia diambilnya 3-nya doang.
kalau di sini kayak tadi nih, ini kan jadi misal di sini ada 1, 2, 3, ini kan ada 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4 gitu ya Bu. Terus diambil cuma 3/4, berarti cuman yang ini. Segini ke bawah, yang ini nggak diambil. Nah terus dari sama kayak tadi juga, dari 3/4 ini dibikin lagi 2/5-nya, 2/5 bagian, dibikin 5 apa sih kolom ya, dibikin 5 kolom, yang diambil nanti cuma 2 doang sama kayak yang ini gitu. Oke, thank you. Yes, betul ya. Cara seperti itu juga bisa gitu. Jadi dari situ anak belajar bahwa ternyata 3/4 dari 2/5 dari 3/4 sama dengan 3/4 dari 2/5, ya kan? Nah, bahasa ini 2/5 dari 3/4, 3/4 dari 2/5 itu kemudian mengarah kepada apa? Kepada perkalian pecahan. Bahwa 3/4 kali 2/5, 2/5 kali 3/4. Dan akhirnya seperti itu. Jadi desain heuristik di balik aktivitas ini itu apa? Ya, itu yang ingin saya ingin kalian bisa mendalami itu. 1, dia mau mengajarkan apa sih tujuan akhirnya? Pecahan, perkalian pecahan, ya kan? Tujuan akhirnya perkalian pecahan. Nah, pemilihan konteksnya apa? Dia pilih konteksnya pakai lahan ya, pakai tanah, sebidang tanah yang akan dijadikan taman. Kenapa kok milihnya tanah sih gitu? Nah, kalau kita belajar mathematical phenomenology ya, kalau di mathematical phenomenology itu pecahan itu bisa pakai beberapa model. Oke, sebentar. Oke, dari sudut pandang mathematical phenomenology, pecahan itu kita bisa pakai model yang pertama adalah model garis bilangan ya. Oke, jadi untuk mengajarkan pecahan ada 3 pendekatannya ya. Kalau kita lihat dari sisi mathematical phenomenology. Yang pertama pakai garis bilangan. Jadi kalau dari garis bilangan kita tinggal bagi-bagi tuh 0 dan 1 gitu kan. 0 dan 1 tengah-tengahnya nanti ya di sini ada setengah gitu kan. Di sini setengah gitu. Ya. Itu model garis bilangan. Dan seterusnya ya. Model arrays ini model kotak-kotak gini ya, biasanya model arsiran. Pakai kotak-kotak diarsir. Dan yang terakhir model grup itu misalkan 5 orang dari 20 siswa memakai kacamata. Jadi nanti 5/20 arahnya ke sana gitu. Model grup itu. Nah, dari tiap-tiap model itu kapan model-model itu sebaiknya digunakan? Kapan sih kita pakai garis bilangan, kapan kita pakai arrays, kapan kita pakai grup? Nah, kalau kita mau ngajarin presentasi, mungkin kita pakai grup lebih pas. Kalau kita mau mengajarkan apa nih pakai garis bilangan, oke kita mungkin mau mengajarkan pecahan-pecahan senilai, mungkin pakai garis bilangan lebih pas. Jadi nanti kita bisa tahu setengah itu sama dengan 2/4. Setengah itu kan ini ada 1 dibagi 2 ya. Kalau nanti ini kita bagi 4, maka kita akan punya di sini
1/4, ya kan? Di sini kita punya 2/4. Di sini kita punya 3/4. Dan 4/4 1 ya. Nah, lalu kita akan peroleh nih. Ternyata ini tuh sama gitu. Oke. Jadi apa namanya? Garis bilangan bisa dipakai untuk mengajarkan pecahan senilai misalkan gitu. Erase dipakai untuk apa sih? Bisa nggak buat penjumlahan pecahan? Bisa nggak buat perkalian pecahan? Bisa nggak buat operasi pecahan gitu? Kalau mau ajarin operasi pecahan, ini apa sih gitu? Nah, itu dari sudut pandang mathematical phenomenology. Kita punya berbagai pilihan model. Nah, mana yang paling tepat untuk mengajarkan? Di sini kan kita mau ngajarin perkalian pecahan ya. Kalau perkalian pakai garis bilangan kira-kira gimana tuh? 3/4 kali 2/5. Di garis bilangan kelihatan enggak? Sulit ya? Ingat, kalau perkalian itu biasanya kita menggunakan representasi area luas. Gitu. Ingat kan, perkalian itu kalau di bilangan bulat, kita mulai dari penjumlahan berulang kan, 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya. Ketika 5-nya itu kita susun, misalkan ada 5 nih, ada 5 gelas gitu ya. Bulat-bulat gitu ya. Kalau kita susunnya menjadi teratur gitu, nanti kita punya model area, model arrays gitu. Oke, 5 tambah 5, 10. Kalau dikali 3 dan seterusnya gitu ya. Nanti mengarah ke arrays. Jadi, luasan itu digunakan untuk mengajarkan perkalian. Karena luas itu kan apa? Panjang lebar kan? Gitu. Jadi luas sama perkalian itu dekat sekali. Sehingga untuk mengajarkan perkalian biasanya kita pakai pendekatan luas gitu. Artinya kalau kita mau ngajarin pecahan secara perkalian pecahan, kita bisa pakai model arrays karena luasnya dapet ya kan, karena dia pakai persegi gitu atau persegi panjang area yang kemudian diarsir, jadi kita bisa peroleh itu. Seperti itu. Jadi kita pilihnya arrays di sini ya dalam konteks ini. Kalau grup, kenapa kita nggak pakai grup? Susah ya nanti ya. Bisa aja sih kalau kamu mau cari konteks yang bisa pakai grup gitu. Tapi nanti kemudian pemodelannya nggak dapet. Proses mengarsirannya itu nggak dapet ya kalau kita pakai grup gitu. Akhirnya dipilihlah model arrays. Akhirnya dipilihlah konteks itu tadi, membangun taman gitu ya. Membangun taman. Itu dari sudut pandang mathematical phenomenology. Didactical phenomenology-nya apa? Ya, kita mesti kenalin siswa-siswanya siapa, di mana, secara didaktis ya. Ini kan anak-anak di New York gitu. Jadi dia pakai konteks ya, konteks New York. Kita mau bikin taman di New York. Ya. Kita ada 2 daerah di New York gitu, 2 neighborhood di sana. Terus di dalam tamannya ada apa aja? Ada playground, ada blacktop. Nah, kalau di konteks lokal kita mungkin bukan mungkin bukan blacktop ya, kita bilang apa daerah akan di apa namanya, di semen gitu ya, supaya kamu bisa main bola, bisa main skateboard dan lain sebagainya. Kita sesuaikan konteksnya. Itu dari didactical phenomenology. Satu, kenali dulu siswanya. Kedua, kenali mereka udah belajar apa aja. Mereka udah belajar matematika apa aja sebelum belajar ini gitu. Pecahan mestinya udah bisa ya, mereka mestinya udah bisa membagi, mengarsir, itu udah bisa. Jadi itu bisa mereka lakukan. Jadi konteks dan soal yang diberikan cukup menantang bagi mereka. Jadi mereka bisa tuh mengarsir 3/4. Mereka bisa mengarsir 2/5 gitu. Lalu dari situ dari didactical phenomenology itu kita juga apa namanya mengidentifikasi kira-kira kalau dikasih ini kesulitan siswanya apa ya gitu. Ya, itu dari didactical phenomenology-nya juga gitu. mungkin membagi 2/5 itu akan susah gitu kan. Karena bukan bilangan genap ya, per 5 itu akan susah mungkin dibaginya. Gimana ya supaya dia mudah?
Ya, berarti pemilihan bilangannya itu nanti juga pengaruh. Kenapa si ibu guru ini milihnya 50, 100, 3/5, 3/4, 2/5? Pasti ada alasan memilihnya itu, gitu. Ya. Perhatikan bahwa dia pilihnya 3/4, 2/5. Per 4/5 ya, itu kan faktor dari 100 ya. Jadi memudahkan, jadi nanti memudahkan bagi siswa untuk melakukan perkaliannya itu. Gitu. Jadi bilangan yang dipilih juga jangan yang aneh-aneh, jangan milihnya 3/7, susah tuh kalau per 7 ya kan? Gitu. So far seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya ingin menekankan lagi ya. Saya suka banget ya dengan video ini, dengan pembelajaran ini gitu, karena kelihatan banget ya pergeserannya dari konteks, kemudian konteksnya itu membawa anak melakukan pemodelan itu tadi ya, mengarsir, membuat kotak-kotak, mengarsir. Dari situ kemudian dia naik lagi bisa menerjemahkan bahasa yang digunakan keseharian itu. 2/5 dari taman akan dijadikan playground. 3/4 dari playground akan dijadikan blacktop. Jadi berapa besar blacktopnya? Ya, 3/4 dari playground, 3/4 dari 2/5. Itu diterjemahkan menjadi 3/4 kali 2/5. Jadi dari bahasa verbal, bahasa sehari-hari diterjemahkan jadi operasi matematika gitu. Nah, kemudian berapa luasannya gitu kan? Akhirnya tadi caranya Risa ya. Kan udah diarsir-arsir gitu kan tadi. Akhirnya dia membaginya menjadi seperti berapa per hasilnya jadi berapa tuh? 6/20 ya. Dia akan dapat areanya misalkan 6/20 gitu. Jadi kenapa sih kalau perkalian pecahan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut? Yaitu tadi prosesnya dari mengarsirkan seperti itu. Kenapa kalau penjumlahan nggak boleh? Ya, kenapa 2/5 tambah 3/4 bukan 5/9? Ya, gitu ya. Jadi anak diajak bereksplorasi dulu, melakukan prosesnya, jadi supaya dia bisa kemudian paham, oh ternyata perkalian pecahan itu cukup mengalihkan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Akhir-akhir dari pembelajaran ini itu ke sana arahnya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti untuk tugas Anda, itu ya tadi ya, pikirkan. Jadi kaji dulu tuh mathematical phenomenology-nya. Misalkan mau mengajarkan apa gitu ya. Kaji dulu mathematical phenomenology-nya, terus akhirnya Anda bisa memilih pendekatan mana yang paling tepat untuk pembelajaran itu, gitu. Oke, nggak ada pertanyaan nih. Baik, kalau gitu Anda bisa lanjut menyiapkan tugasnya ya, untuk minggu depan udah mulai presentasi ya. Ya, baik. Ya, baik. Baik, Ibu. Oke. Kalau gitu ini saya close dulu ininya, presentingnya. Oke, Laili udah diurutkan untuk presentasinya? Urutannya? Belum, Bu. Sehabis kuliah ini, Bu. Oke, nanti di email ke saya ya urutannya ya. Iya, Bu. Oke. Baik semuanya,
Kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan untuk hari ini. Selamat bekerja mandiri ya. Cukup dengan saya, tapi kalau Anda kerja mandiri, jika masih ada pertanyaan, tulis aja di Microsoft Teams ya. Nanti saya respon secara asinkronus ya. Oke, terima kasih semua. Sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama.